Mentari pagi menyapa bumi, mengawali hari di bulan Rabiul Awal. Berkunjung ke desa nelayan yang juga dikenal sebagai destinasi wisata religi. Tempat yang ternama dengan nuansa Walima. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan wilayah Kota Gorontalo. Alhamdulillah, tiba dengan damai di desa wisata religi. Perjalanan dapat ditempuh dari Limboto, ibu kota Kabupaten Gorontalo. Namun kali ini, perjalanan ditempuh dari kota Gorontalo, ibu kota Provinsi Gorontalo. Waktu tempuh hanya kurang dari 30 menit. Panorama alam menuju desa wisata religi Bongo di Kecamatan Batu Daak Pantai, Kabupaten Gorontalo adalah perbukitan kapur dan bentangan pemandangan pantai. Pantai yang terkenal indah di desa ini adalah Pantai Dulanga, terletak di pesisir utara Teluk Tomini. Sejak 2004, Desa Bongo ditetapkan sebagai desa wisata religi. Sebutannya pun berubah menjadi Desa Wisata Religi Bubohu Bongo. Diawali peran almarhum Yosef Tahir Ma'ruf, seorang warga Bongo yang telah memulai menata lahannya sendiri menjadi tujuan wisata. Kini orang-orang boleh leluasa berwisata di sana. Niscaya disambut ramah warga desa. Di awal tahun 1750 di sini telah terjadi perluasan pemukiman masyarakat. Didirikannya satu kerajaan Limula, itu kerajaan Bubohu yang kemudian berubah nama menjadi Kampung Bubohu, kemudian menjadi Kampung Bongo, kemudian pada tahun 1800-an menjadi Desa Bongo, dan tahun 2004 disertifikasi oleh Gubernur Gorontalo menjadi Desa Wisata Religius Bubohu. Dengan ikon adalah perayaan Festival Walima setiap tahun. Di tahun 2004 lalu itu ada salah satu tokoh di Desa Bongo ini, almarhum Yosef Tahir Ma'ruf, merupakan penggagas daripada Walima Maulid Nabi Muhammad SAW yang kemudian itu difestivalkan, dan itulah yang menjadi ikon Provinsi Gorontalo sampai dengan hari ini, dipertahankan tradisi perayaan Maulid yang identik dengan keislamannya seperti itu. Itulah salah satu identitas daripada Desa Wisata Religius Bubohu. Yosef Tahir Ma'ruf populer dengan sapaan Yotama. Semasa hidup pernah menyampaikan bahwa desa wisata religi Bubohu Bongo adalah murni swadaya masyarakat. Jadi seperti sudah halayak ketahui bahwa setiap 12 Rabiul Awal, yaitu hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, itu selalu diperingati di mana-mana. Tapi di Desa Bongo, Desa Wisata Religius Bubohu Bongo ini, perayaannya itu dilakukan lain daripada yang lain. Selalu dilaksanakan dan dikemas dalam bentuk perayaan parade walima, dan kadang juga dikemas dalam bentuk festival walima. Tapi tahun ini festivalnya belum ada karena kita mengikuti kalender of event Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo. Tapi di Desa Bongo ini, walaupun tidak ada perayaan secara festival, itu sama saja. Euforia masyarakat itu sama saja. Tetap ramai dikunjungi dari seluruh pelosok negeri, bahkan orang-orang perantauan yang berasal dari Desa Bongo dalam setiap perayaan Maulid itu pasti kembali ke kampung halaman. Desa wisata Bubohu Bongo menyuguhkan pengalaman religi. Desa yang mengandalkan konsep wisata religi berbasis alam ini
menjadi salah satu desa unik yang masuk 50 besar nasional Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADI pada tahun 2021. Nyata, Desa Bubohu spektakuler karena memiliki keunikan adat dan budaya. Desa Bubohu Bongo memiliki aset pariwisata alam dan religi. Memang sudah turun-temurun kegiatan perayaan Maulid Nabi Muhammad ini, dan alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan dengan baik, dan bahkan tiap tahun ini ada peningkatan. Kalau sejarah daripada perayaan ini, memang pertama-tama dulunya itu Desa Bongo itu desa adat. Namun pada tahun 1998 almarhum Bapak Yotama, Bapak Yosef Tahir Ma'ruf itu mengangkat tradisi perayaan Maulid Nabi ini sampai ke tingkat nasional. Dan tahun 2004 itu sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur Fadil Muhammad pada waktu itu. Jadi desa wisata religi yang tadinya desa adat 2004 itu sudah menjadi desa wisata religi. Kenapa demikian? Karena almarhum Bapak Yosef Tahir Ma'ruf, Bapak Yotama ini, beliau ini yang merintis sebagai inisiator untuk, dan beliau mempunyai pesantren Alam Bubohu. Nah, gimana kalau kita belajar sejarah-sejarah Gorontalo, juga ada kerajaan Gorontalo ada di tempat ini, ada posisinya. Yaitu dinamakan desa wisata religi. Terus berjalan menyisir desa unik pesisir Teluk Tomini. Desa yang ternyata juga memiliki pesona walimah. Bulan Rabiul Awal bagi warga desa Bubohu adalah momen yang tak dapat dilewatkan demi berkumpul bersama sanak keluarga. Bahkan terdapat ungkapan, walau tak dapat mudik di hari raya, asalkan ketika Maulid tiba bisa pulang ke kampung halaman. Harum adonan kue kolombengi membuat betah berada di desa ini. Peta menuju puncak peringatan Milad Sang Baginda Nabi adalah aktivitas dan kesibukan warga. Mulai dari proses membuat kue kolombengi yang menjadi ciri khas Maulid, merangkai lalu menghias tolangga. Di sore hari, pemasangan janur kuning di jalan-jalan desa menuju ke masjid menarik perhatian warga. Janur kuning serupa tanda bahwa kemeriahan Maulid nanti pasti diwarnai gelaran adat. Desa wisata religi Bubohu Bongo juga mempunyai pesona masjid Walimah Emas yang berdiri megah di puncak bukit. Bangunan masjid yang unik serupa tolangga raksasa menjadi simbol desa religi. Masya Allah, sungguh luar biasa potensi desa wisata religi Bubohu ini. Inilah perjalanan berkeliling desa yang diperkenalkan sebagai pusat pelaksanaan tradisi walimah di bulan kelahiran Rasulullah, bulan Rabiul Awal. Desa Bubohu Bongo yang terletak di sisi pantai, suasananya cukup panas. Namun pepohonan terutama pinang yang tumbuh di taman desa Bubohu mampu menyerap dan menggantinya dengan kesejukan. Di Gorontalo, khususnya di desa Bubohu Bongo, tradisi walimah
diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17. Ketika itu, ajaran Islam masuk ke bumi Gorontalo. Dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Desa Bongo itu, setiap masyarakat itu menyediakan 1 bahkan sampai 3 tolangga. Ya, di sini kan kalau kita ketahui ada toyopo, ada tolangga. Kalau toyopo itu satu wadah yang berisi penganan kue-kue tradisional, itu dalam ukuran kecil. Kalau tolangga dalam ukuran besar, itu diarak dan dibawa ke masjid, di mana masjid itu sebagai tempat pelaksanaan maulid secara tradisional maupun secara nasional. Jadi begitu. Dan masyarakat juga di samping itu menyediakan suguhan makanan bagi para pengunjung. Jadi di sini sudah menjadi kebiasaan dan tradisi, setiap rumah itu menyediakan makanan dan semua pengunjung bebas untuk makan. Begitu. Desa Bongo yang dahulu adalah pusat kerajaan lokal Bubohu merupakan bagian dari kerajaan di Nusantara yang memperkaya khasanah budaya. Sultan Yotama semasa hidupnya telah berhasil mengembangkan kawasan ini secara mandiri dan berfokus pada upaya pelestarian lingkungan alam. Terkait dengan sejarah daripada pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, memang kalau Maulid Nabi itu memang sudah tiap tahun dilaksanakan, dan ini sudah berlangsung turun-temurun. Namun di Desa Bongo ini, Desa Wisata Religi ini jadi puncak daripada peringatan ini dilaksanakan di Desa Wisata Religi, dan itu sudah setiap kegiatannya dihadiri oleh gubernur dan para pejabat yang. Jadi puncak dari kegiatan Maulid ini sebenarnya daerah Gorontalo ini melaksanakan kegiatan Maulid Nabi, tetapi puncaknya di Desa Wisata Religi di Desa Bongo. Tradisi walima di Desa Bubohu Bongo selalu diawali dengan dikili. Pasti ramai dihadiri oleh pemuka agama, tokoh masyarakat, para pemimpin daerah, dan tentu saja bintangnya adalah ratusan orang pelantun dikili. Merekalah para penzikir. Malam kian larut. Dikili bagaikan sarana umat untuk menyampaikan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, merayakan hari kelahirannya. Dikili lantunan zikir yang berlangsung semalam suntuk di Masjid At-Taqwa, masjid sekitarnya
juga terdengar melaksanakan dikili. Dikili, tradisi masyarakat Gorontalo mengiringi momen Maulidan, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada 12 Rabiul Awal sesuai perhitungan tahun Hijriah. Dikili merupakan warisan leluhur bertulis tangan dalam satu naskah berisi kisah dan riwayat sang nabi yang disampaikan dengan lagu khas. Naskah yang beredar di masyarakat dan tersimpan di masjid ini terdiri dari 3 bahasa, yaitu berbahasa Arab, Indonesia, dan Gorontalo. Doa dengan lagu. Sekira pukul 9 pagi, pembacaan dikili usai. Namun para penzikir masih berdiam di masjid. Sementara beranda telah dipadati barisan tolangga yang dibawa dari rumah-rumah warga. Tolangga beraneka rupa, berhias kue-kue kolombengi, diselingi kue sukade dan cucur. Semua itu adalah kue tradisional karya warga desa Bubohu Bongo. Prosesi adat sangat kuat pada peringatan Maulid Nabi di desa Bubohu Bongo setiap tahunnya. Doa-doa dilafazkan, suguhan khas Maulid pun disuguhkan. Alangkah bermakna milad sang Nabi di desa Bubohu. Khusus untuk acara Maulid berbeda dengan pelaksanaan hari-hari besar Islam lainnya. Untuk Maulid kalau kita lihat itu snack dulu. Sebelum acara mulai kita snack dulu, minum dulu, baru kita mulai baca doa arwah. Setelah doa arwah, tahlil maksud saya, doa arwahnya belum. Doa arwahnya nanti pagi sesudah pembacaan riwayat atau maulid Rasulullah. Setelah doa maulid, barulah diadakan doa arwah. Ada juga di daerah-daerah, termasuk tadi kalau kita saksikan bersama di Bongo, tadi malam sudah selesai doa tahlil sekaligus dengan doa arwah. Dalam deretan adat ada 2 model. Ada yang namanya pohuli dan ada yang namanya pohutu. Kalau yang tadi namanya pohutu. Pohutu itu artinya 100% porsi adat. Jadi tidak boleh perempuan memberi sajian di situ. Mereka cukup di luar dan diatur oleh UU. UU itu dia tidak boleh naik derajatnya menjabat sebagai bate apabila dia tidak pernah menjabat sebagai ayahanda atau kepala desa. Tapi kalau syarat menjadi bate, dia jadi ayahanda dulu. Ini hari dia ayahanda, besok diganti, maka sudah bisa dia diberikan jabatan atau gelar selama porsi itu masih ada, maka diberi gelar bate. Sekali lagi, kalau dia belum murah, belum bisa. Nah, dalam pelaksanaan ini ada yang nasional, ada yang tradisional. Tradisional biasanya 1 malam penuh. Sebenarnya, kalau kita lihat, jangankan 1 malam. Sepanjang dunia ini ada, maka cerita soal maulid itu tidak selesai.
Memperingati Maulid Nabi memiliki nilai kebaikan dan keberkahan. Ulama menyampaikan hukumnya adalah sunnah. Bahwa Maulid Nabi selain digelar secara adat daerah dan nasional, juga dapat dirayakan secara internasional. Kalau kita baca-baca kitab Al-Barzanji yang disusun oleh Imam Bushiri, Abdul Muthalib itu ketika lahir cucunya yang bernama Muhammad Rasulullah SAW, dia undang tetangga. Tetangga dia undang, sahabat kerabat dia undang. Kemudian di situ ada jamuan. Nah di Barzanji disebutkan wa allama wa at'ama wa akramah maswahu. Dia memberikan hidangan jamuan, kemudian menghargai kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, Nabi itu ketika masih orok, donggomela, masih bayi, dibawa oleh Abdul Muthalib di Ka'bah. Ini yang menjadi filosofi. Masyarakat adat di Gorontalo, sayang sekali filosofi ini kalau kita lihat rata-rata di provinsi tidak lagi jalan. Kalau toh ada, hanya sebagian kecil. Tapi 90% sudah tidak ada tradisi yang padahal bagus itu. Tradisi mana yang saya maksudkan? Abdul Muthalib membawa cucunya yang masih orok itu di dekat Ka'bah. Ini yang menjadi filosofi masyarakat Gorontalo. Anak-anak balita di bawah 5 tahun, bayi di bawah 5 tahun, dibawa dari rumah, dibawa ke masjid. Pelajaran yang berharga adalah supaya anak-anak ini yang pertama-tama dia kenal, yang pertama-tama dia ingat adalah masjid. Dan itu perjalanan ke risalah Rasulullah SAW. Penelusuran akan jejak Islam di bumi Bubohu Kabupaten Gorontalo kali ini sungguh bermakna. Ada harapan kelak di kesempatan Maulid yang akan datang masih memiliki waktu untuk hadir dan turut memperingati milad sang Nabi di tengah walima di Kili dan Kolombeni. Mengenang sirah sang Nabi, insya Allah.